Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Nurdiansa di channel Fullstack Developer ID. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai materi percabangan bersyarat menggunakan if else. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja lanjut ke materi. Oke teman-teman semua, kita akan membahas percabangan bersyarat if else ini. Oke, jadi sebelumnya untuk if else ini kita gunakan ketika kita akan melakukan eksekusi sebuah statement, tapi kita harus mengecek dulu bahwa parameter tersebut bernilai benar atau salah. Contohnya kita akan mengeluarkan statement dengan if else ini sebagai berikut. Oke, misalnya kita memiliki sebuah variabel x, misalnya x. Di sini kita buat statement bahwa 2 itu lebih besar dari 1. Oke. Nah, di sini kita bisa lakukan percabangan bersyarat menggunakan if else. Contohnya seperti ini, if lalu x lalu di sini kita buat atau kita cetak console log ini bernilai benar. Oke. Nah, di sini kita akan coba run ya. Nah, di sini maka berhasil. Tapi ketika ini nilainya false, ini tidak akan tercetak. Karena ini bernilainya true, maka ini tercetak. Oke, ini kita akan coba rubah supaya jadi false ya. Sini misalnya kita rubah jadi 5. Apakah 2 lebih besar dari 5? Oke. Nah, ini tidak tampil ya. Oke, itu adalah contoh dari if. Jadi if itu kita gunakan untuk pengkondisian atau percabangan yang bersyarat. Ini contohnya. Oke, yang kedua kita coba untuk else. Else ini sebenarnya lawan dari if ya. Jika if ini akan mencetak sebuah statement jika bernilainya itu true atau sesuai dengan kondisi atau operator logikanya. Nah, untuk operator logika nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Namun untuk else ini biasanya dia akan membuat sebuah statement ketika if atau if lainnya itu tidak bernilai benar variabel tersebut atau parameter tersebut. Contoh di sini kita akan gunakan, jadi kan tadi if x ya, if x, lalu di sini kita cetak sebuah statement console.log ini benar, ini bernilai benar. Nah, untuk membuat else itu kita bisa ketik setelah tutup kurung kurawal dari if ini, blok dari if ini, kita ketik else, lalu kita buka kurung kurawal. Nah, ini kurung kurawal itu teman-teman bisa ketikkan shift atau tekan tombol shift, tahan, lalu ketik kurung kurawal itu beradanya di tombol P sebelah kanan ya. Nah, di sini. Jika kalian gunakan text editor, biasanya dia langsung akan berpasangan dengan tutup kurung kurawalnya. Nah, balik lagi untuk else ini kan dia akan menjalankan sebuah statement jika if itu atau kondisi di if itu salah atau tidak sesuai. Di sini kita akan coba cetak untuk else-nya console.log. Oke. Ini bernilai atau ini salah. Oke. Nah, oke teman-teman. Kita kan punya sebuah variabel x ini, x sama dengan 2 lebih dari 5. Ini kan
false ya, ini nilainya false, maka seharusnya dia tidak akan mencetak statement yang ada di dalam if, tetapi dia akan langsung mencetak yang else ini. Oke, ini kita akan contohkan atau kita akan run. Nah, ini adalah hasilnya. Pertama-tama itu dia akan mengecek dulu nih if ini apakah x ini bernilai true. Kalau bernilai true, dia akan mencetak sebuah statement yang ada di dalam blok if ini. Tetapi jika sebuah variabelnya ini adalah false, dia akan mencetak sebuah else. Oke. Jadi itu untuk else. Lanjut yang ketiga itu kita gunakan untuk else if ya. Kita gunakan else if. Nah, jadi teman-teman, kita gunakan else if ini apa? Jadi ketika kita mempunyai statement pertama yaitu if, tapi kita akan menggunakan if berikutnya lagi. Nah, kita gunakan else if ini gitu. Jadi ketika ada dua parameter atau ada dua kondisi, kita bisa gunakan else ini. Ini bisa lebih dari dua kondisi ya, 10 kondisi, 100 kondisi itu pun bisa. Gitu. Ini coba kita contohkan, misalnya kita buat dulu atau kita contohkan di atas ya. Kita contohkan di atas, oke. Mantap. Mungkin di sini saya akan terima. Ini saya akan buat sebuah variabel nilai ya, nilai. Nah, di contoh kasus yang terakhir yang else if ini, kita akan mengkonversi sebuah nilai angka menjadi nilai huruf. Oke. Misalnya saya akan membuat nilai pemrograman ini, atau di sini kita tambahkan nilai pemrograman ini adalah nilainya 90. Nah, bagaimana cara mengkonversi itu dengan menggunakan if else, kan pertanyaannya. Nah, kita bisa gunakan seperti ini. Misalnya pertama kita cek dulu nih, if apakah atau jika 100, oke, kan statement seperti ini, 100 atau nilai itu nilai pemrograman oke, mantap, ini lebih dari 90 atau 80, maka nilainya itu adalah saya akan buat di sini, mungkin begini, saya buat net nilai angka, nilai huruf, mungkin nilai huruf. Oke, mantap. Di sini saya akan cetak A. Lanjut untuk else if ini, jadi kita bisa gunakan if di statement yang kedua. Jika nilai pemrograman itu di atas 70, oke, itu let nilai huruf sama dengan B. Oke. Atau kita bisa gini lah. Di sini kita copy ke atas. Di sini kita hilangkan value-nya. Di sini kita hilangkan let-nya. Oke. Jadi dia sudah deklarasikan di atas. Lanjut, misalnya kita langsung aja gunakan 3 if. Di sini else if kembali ya, else if kita nilai pemrograman
lebih dari 50. Oke, maka ini bernilainya C, atau nilai huruf sama dengan D, atau gini aja, kita sampai D, sampai CD, CDE. Oke, nah di sini 60 aja, 60. Kita langsung tambahkan lagi else if nilai pemrograman lebih dari 50, ini kita, atau dari 0 kali ya, 0, ini berarti 50 aja, terakhir ya, mau nilai lebih dari 0, itu dia akan mencetak nilai huruf sama dengan D. Oke, nah di sini else if, saya langsung else nilai huruf sama dengan E. Oke, di sini kita akan cetak ke layar console.log. Di sini nilai huruf. Oke, mantap. Di sini kita punya variabel nilai pemrograman 90, harusnya di sini cetaknya A ya. Oke, kita akan coba enter atau kita running. Nah, di sini coba oke, A. Ini nilainya A. Aman ya. Nah, kalau misalnya kita pengen nilainya B nih, berapa sih? Coba misalnya 75 atau 77. 77. Oke. Nah, ini adalah nilainya B. Oke, mantap ya. Gampang ya. Gampang banget. Lanjut, kalau misalnya C, kita coba uji bang nih. Coba kita tambahin 65 lah. 65 harusnya C nih. 65, coba tahu. 65. Oke. Ini C. Oke, ini hasilnya benar C ya. Lanjut kalau misalnya 40 bang. 40. Oke, benar. Lanjut kalau misalnya jebot, nilainya jebot 0 ini. Nah, ini adalah E. Oke teman-teman, itu adalah contoh untuk penggunaan else if percabang. Kita bisa gunain berapa else if nih. Sini 1, if 2, if 3, if 4. Nah, kita gunain 4 sekaligus biar teman-teman tahu perbedaannya. Oke. Oke teman-teman, untuk materi percabangan bersyarat if else sekian. Untuk di video selanjutnya kita akan membahas mengenai operator logika.